isu global, impact-nya ke dompet lokal nih kan ya gitu. Kalau kayak gitu tuh biasanya reaksi pertama itu pasti kan panik. Ini gimana nih gitu, gue memanage keuangan keluarga gitu kan. Nah, kemampuan adaptasi itulah yang akhirnya harus kita lakukan dengan catatan banyak kompromi. Kita mesti siap nih kalau hari kiamat. Plan for the best, prepare for the worst. For the worst, gitu. Nggak ada yang permanen. Semua tuh temporary. Nggak akan yakinlah bahwa nggak akan keadaan susah terus. Nggak. Dan juga di balik this threats, challenges tuh pasti akan ada opportunities. This too shall pass. This too shall pass. Welcome back to Setelah Titik 2 podcast episode ke-8 live from Clip and Sip Coffee and Eatery, your anytime place di Melawai. Meriah ya. Good. Oke, jadi kawan-kawan, senang sekali kita sampai di episode yang judulnya kali ini Gaya Hidup atau Kelangsungan Hidup. Dan of course, thank you once again ya Ibu Frinzi, welcome back ya. Kita masih punya guest speaker, jadi Frinzi di sini ya yang banyak bisa kasih POV dari, jadi nggak cuma cowok-cowok aja nih Atau kawan-kawan. mungkin nggak jadi guest speaker lagi, nggak jadi guest lagi ya mungkin. Ya, memang nanti jadi we'll talk apakah ini akan Proses rekrutmen. exactly, bagian dari situ. So episode kali ini ya kawan-kawan, kita akan bicara mengenai bagaimana situasi antara nih selat nih dibuka atau ditutup, apakah setengah dibuka. Tapi kan di perang ini nih dan all this geopolitics nih membuat impact-nya juga ada di kita loh. Iya. Sekarang lo isi bensin makin mahal, plastik 2 kali lipat, Gas harga mau naik, pada gas. naik, Gas mau naik. Udah naik Pak, Udah naik. POV Iya kan? ibu-ibu. Tapi dengan segala macam perubahan itu, nah apa sih impact-nya ke kita? Nah, kira-kira itu yang kita akan bahas di episode ini. So, bagaimana kalau kita melihat dampaknya yang langsung-langsung aja ya, ke dompet nih dampaknya apa nih? Iya. Kita tanya ladies first. Ladies first. Ini kira-kira gimana? POV ibu-ibu kan. Ibu-ibu langsung. First degree POV itu ya. No. The First thing, person. I know her for long and she's a 24 karat marketing person. Untuk purchasing power atau sort of things like that, kayak gimana jadinya, Frinzi? Begini, Kak Metrik. Gue lagi ngejelasin. Iya, jadi kan emang berasa banget ya kita mikir, aduh kayaknya ngomongin perang apa, kayaknya kok berat banget gitu. Tapi sebenarnya kan isu global, impact-nya ke dompet lokal nih kan ya gitu. Itu belum berasa banget. Kayak tadi Donald udah bilang, Kak Donald kan bilang tuh ya, iya, harga gas udah naik ya kan, plastik jadi mahal gitu. Nah itu kan impact-nya berasa banget langsung nih ke kehidupan keluarga, ke dompetnya ibu-ibu nih gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh biasanya reaksi pertama itu pasti kan panik. Ini gimana nih gitu, gue memanage keuangan keluarga gitu kan. Nah, tapi sebenarnya mungkin gue pengen balikin lagi nih, kalau ibu-ibunya panik nih, bapak-bapaknya ikutan panik ya. Nah, gimana nih Pak Roma nih? Jadi tersedil. Iya. Bener sih, kalau ibu-ibu panik gimana kita ya. Jadi memang kalau ngelihat, kalau ibu-ibu kan suka belanja. Kebetulan gue dulu di retail ya. Jadi kita bisa lihat yang pertama kalau ngomongin dompet lokal, kita lihat di retail. Ya kan, misalnya di supermarket lah. Ya kan. Ternyata terakhir 2 tahun terakhir ini juga banyak dari middle class ya yang kita belanja biasa di modern trade atau di supermarket ya. Tiba-tiba banyak memang belanja di traditional trade atau di pasar. Dan itu kita lihat dari research gitu ya. Dan selain itu juga mungkin teman-teman udah sering dengar ya kata-kata ini ya. Rohana dan Rojali. Rombongan hanya nanya dan rombongan jarang beli. Artinya, kita sekarang kalau kita ngeliat, dan ini real ya, karena gue suka mengamati juga ya kan. Di mall itu banyak yang datang lihat produk dan lain, suka gitu, tapi nanya-nanya aja, ada size M nggak, ada size XL atau size S nggak gitu kan. Tapi ternyata nggak jadi beli, ya kan. Dan juga hanya nanya tapi nggak beli gitu. Dan ini adalah real situation.
Tapi balik lagi pertanyaannya, apakah kita juga ngelihat dari ini, kita should we worry gitu kan? Nah, menurut gue sih it depends. Paling aman tuh jawabannya it depends ya. Tergantung kita mindsetnya seperti apa. Apakah kita mau selalu khawatir mengenai ini atau mungkin kita melakukan sesuatu untuk mungkin berubah ya kan gitu. Tapi soal perubahan, nah ini bapak-bapak ini, kakak-kakak ini adalah master of perubahan, the change agents. Nah, Secara gua hostnya, gua langsung tai chi-in. Gimana menurut lo, Bro Donald? Mengenai bapak-bapak tantrum presiden itu gitu kan ya. Terus dia apa tadi? Oh, mentang-mentang namanya sama-sama Donald. ya kan? Cuma beda nasib aja. Oh, nasibnya lebih baik. Lebih baik. Tapi tadi keren kan istilahnya apa? Krisis global, dompet lokalnya kena gitu ya. Emang kemarin juga ada teman karena kan emang banyak sedang berkecimpung di dunia F&B sekarang kan itu kan plastik naik, pengaruh nih kita packaging buat take away juga naik. Gas naik gitu ya. Terus ada yang nanya, nah gimana gitu. Tadi tergantung katanya. Gue ambil tergantung sisinya. Kalau yang sekarang nih, sisinya gue bilang bro, gue dari lahir ya sekian tahun yang lalu gitu ya. 17 tahun yang lalu. Nah kalau orang tanya how old are you? I'm 30, ya, 30 plus. Dia balik lagi. Boleh, yang nonton di episode yang sebelumnya ya. Episode 6. Gue bilang gue ini 30-19 gue bilang gitu. Oke. Nah, bahwa dari awal gue lahir sebenarnya dunia ini memang tidak pernah baik-baik aja betul. gitu kan. Jadi ya dengan semua keadaan seperti ini, kalau gue sih ngambil sikapnya, mungkin panik ya. Iya. Panik kenapa? Ya memang ya baru kayaknya mau enak-enak nih, mau tenang-tenang, punya mimpi, nabung apa. Ya mesti diatur lagi gitu ya. Sehingga ngatur-ngatur ini menurut gue ya itu lebih ke mungkin bahasanya human super strength-nya adalah adaptif gitu ya. Itu kan kemampuannya kita gampang diomongin sangat sulit gitu kan. Iya. Iya. Tapi gue mau nanya gini deh. Motong anggaran di rumah nggak? Oh iya. Bagus tuh. Motong anggaran di rumah maksudnya gimana nih? Uang belanja. Uang belanja. Oke. Sebenarnya karena kami secara pribadi gitu, secara keluarga gitu ya, memang udah banyak pernah mengalami sama semua orang ya. Jadi kami tuh sebenarnya di ngomongin yang sekarang buka tutup selat itu gitu ya. Sebenarnya jadi kami itu udah prepare dari dulu bahwa ya kita sempat ngobrol gitu ya, ada istilah apa stoik itu atau zaman dulu tuh ada namanya minimalis living gitu ya. Sebenarnya kami tuh udah mengadapt itu karena kami tahu one day gitu ya, one day it will happen. Jadi kalau mau ada yang dibilang ada dipotong sih sebenarnya nggak ada yang dipotong so far. Tapi kan nggak tahu nih ngegulungnya. Nah disitulah tuh deg-degannya. Jadi kalau jawab so far sih belum ada, cuman kan kita nggak tahu ngegulungnya nih nanti apalagi yang naik. Kenapa? Kayak orang kan udah bensin naik. Untungnya kami udah 1,5 tahun tidak piara mobil, contohnya gitu kan ya. Jadi hal itu udah banyak yang kami kita mesti. Kebetulan gue orang yang percaya dengan sebuah konsep lucu-lucuan ya, yang namanya itu apocalypse. Saya ngomongnya susah banget. Kiamat. Apa bahasa Inggrisnya? Ya itu gitu kan. Jadi karena gue suka nonton film itu, kita mesti siap nih kalau hari kiamat. Plan for the best, prepare for the worst. For the worst gitu. Nah kemampuan adaptasi itulah yang akhirnya harus kita lakukan dengan catatan banyak kompromi. Banyak kompromi secara itu tadi lepas mobil gitu ya. Karena kan ternyata biaya piara mobil bensin tuh mahal kan. Mobil gue dulu businya ada 8. Jadi kalau ganti busi 8 kali gitu ya, cc-nya kan gede. Tapi setirnya 1 ya? Setirnya 1. Iya kan, jadi wah, nah disitulah yang mesti dilakukan adalah ya kompromi itu gitu. Menurut gua, menurut keyakinan saya. Well, gue lihat ada beberapa tema ya, potong anggaran, terus habis itu adaptasi, lo bilang panik, ya. Cuman kan kalau kita ngomongin kayak gini kan triggernya kan with all this situasi yang emang nggak bagus ya, dan nobody can tell
kapan ini juga bakal selesai. Jadi gue rasa nih, gue balik lagi ke yang dibilang sama Donald tadi ya, plan for the best, prepare for the worst. Artinya emang ya udah nih keadaan bakal emang harus terbiasa dengan keadaan seperti ini kan, iya kan. Dan tadi kalau Frinzi bilang potong budget, itu sebetulnya juga bisa dikemas dalam prioritization kali ya. Maksudnya emang lo pilih yang penting-penting aja, dan itu kan yang kaitannya dengan kompromi kan, Iya. ya kan. Jadi lo kalau yang emang selama ini lo lakukan, tapi kemudian lo jadi tertrigger gitu, oh yang gue lakukan ini sebetulnya mungkin hanya untuk gengsi aja kali, not something yang primary gitu. Tapi bukan berarti kita motong budget primary-nya, tapi yang kita potong adalah budget yang emang bukan primary gitu. Betul. Terutama dari yang tertiary dulu. Wah, gue jadi berteori-teori. Tapi what I'm saying adalah, gue pengen ngajak kita nih untuk ya emang fokus untuk apa yang kita bisa kontrol aja sih. Iya nggak sih? Ya siapa sih yang bisa ngontrol untuk mengenai besok harus berhenti perang, kan nggak ada yang bisa begitu juga kan? Iya nggak? Iya. Ya kita fokus dengan apa yang kita bisa lakukan aja. Benar nggak sih? Lo kayak pengen ngomong sesuatu. Gue sebenarnya ngomongnya apa bisa kita kontrol ya. Kadang-kadang kita juga banyak yang kita nggak expect gitu ya. Contoh, ini juga kemarin karena nonton TV aja ya, salah satu Prime Minister di region gitu ya, di ASEAN bilang bahwa kita harus selalu siap gitu ya. Mau siap dengan segala kemungkinan, termasuk juga mungkin gelombang PHK gitu ya. Mungkin ya, kita juga, kadang kita juga nggak pernah tahu ya. Tapi tadi terkait dengan cutting budget ya. Misalnya seseorang terkena PHK, putus hubungan kerja, yang biasanya mendapatkan gaji ya atau pendapatan setiap bulan, terus tiba-tiba stop gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan? Mungkin banyak teman-teman juga yang bertanya-tanya mungkin ya, seperti apa yang dilakukan kalau seseorang kena PHK dan stop income-nya, tidak ada income, dan apa yang tetap harus belanja gitu kan? Gimana, bro, menurut? Menurut gue topik ini penting. Iya. Dan ini kaitannya dengan yang lu bilang di awal tadi, panik. Justru menurut gua ini ngomongnya gampang ya, ngerjainnya susah. Justru pada keadaan-keadaan kayak gini nih, first thing first yang kita lakukan emang jangan panik dulu sih. Karena lo kalau misalnya lo panik, lo susah mikir jadinya. Iya nggak sih? Dan lo kalau susah mikir, akhirnya ya balik kayak kita nggak tahu mana yang sebenarnya prioritas, mana yang enggak. Iya. Kita nggak tahu, nanti nggak bisa mikir mana yang bisa emang kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol. Jadi ya emang marilah kita menyadari bahwa ya udah nih keadaan lagi susah, first thing first, kita jangan panik, terus kita do something yang memang nggak biasa kita lakukan. Contoh, Tapi, sorry. tapi Nggak, dulu. panik itu nggak bisa ditahan sih. Normal. Iya sih. Normal. itu nggak bakal bisa ditahan. Iya. Jadi panik itu pasti akan terjadi. Terjadi, Pak. Tapi mungkin yang ya it's a natural reaction. Tapi kita mungkin nggak boleh berhenti di kepanikan ya. Nah, jadi emotion itu pasti akan terus ada, gitu ya. Itu pasti akan ada first reaction. Tetapi then what? Karena kalau lo terus panik, kan nggak akan ada solusinya juga. Betul. Sementara ini selat buka tutup udah kayak ke puncak. Buka tutup. Siapa yang tahu kapan nih ya kan gitu. Tapi kan itu something yang nggak bisa dikendalikan. Kayak tadi Donald bilang ya, kalau lo nggak bisa ngendalin itu ya apa yang bisa lo kendalikan? Yang lo bisa kendalikan adalah diri lo sendiri kan gitu ya. Jadi kalau misalnya amit-amit gitu, tapi terjadi sesuatu yang buruk terhadap kita, dan satu, itulah pentingnya kita selalu harus bersiap untuk sesuatu yang buruk kan gitu ya gitu. Nah, mumpung gitu ya sekarang masih ada waktunya, let's prepare aja for the worst gitu. Mulai menyisir nih apa yang kita punya, yang kebiasaan kita yang mungkin perlu kita adjust, gitu. Lebih ke mindset kali ya. Benar. Tapi gue tertarik sih, karena ini sempat bicara mengenai kebiasaan ya. Tapi memulai kebiasaan baru itu kan nggak segampang membalikan telapak tangan. Bener nggak? Ya kan, kebiasaan itu kan karena udah kita terbiasa, misalnya makan enak, misalnya, atau jalan-jalan enak, tiba-tiba misalnya ada worst scenario gitu ya, what happened, terus tiba-tiba nggak bisa seperti itu, gimana ya memulai habit yang baru gitu? Yang gue tahu tuh adalah kalau lo mau merubah sesuatu itu lo harus mulai pertama dari diri lo sendiri.
pasti itu kan. Dan tadi kan dulu sempat mention tuh masalah filosofi stoik tuh gitu Stoik, ya. iya. Stoik. Kalau stoik itu kan artinya kalau ada sesuatu ada hal yang nggak bisa lo kendalikan. Contohnya adalah orang yang ada satu figur yang mungkin sangat dominan saat ini di dunia yang membuat situasi seperti ini. Emang lo bisa ngomong sama dia bilang, lo berhenti kan nggak bisa gitu ya, gitu kan. Sama dengan misalnya jalur puncak mau lo tutup buka, lo juga nggak punya kendali di situ. Jadi ada hal-hal yang lo nggak bisa kendalikan. Jadi pertama kembali ke diri sendiri. Yang kedua adalah I think it's important untuk ngomong ke orang sebenarnya sih. Karena kepanikan itu tuh kalau lo handle sendiri mungkin lo tidak punya kemampuan untuk menghandle itu. Tapi kalau lo punya kayak support system, siapapun orang di sekitar lo yang dekat, ngomong deh. Kalau disimpan sendiri tuh nanti lo mungkin nggak punya solusi yang terbaik. Tapi itu menarik ya, artinya konseling atau ke psikolog itu normal nggak sih sebenarnya biasa? Apa itu sesuatu yang biasa dilakukan gitu? Jujur nggak tahu apakah harus sampai ke sana. Tapi setidaknya pasangan kita. Oke, yang orang dekat dulu ya. Oke. Well, secara gua hostnya, Iya Pak ya. mungkin gua nggak mau going into further mengenai yang ke psikolog apa segala macam karena mungkin kita bisa jadi punya episode sendiri mengenai itu ya. Thank you for that ya. Cuman balik ke mindset yang tadi Frinzi bilang, gua rasa gua setuju dengan itu. Panic is a natural thing, yes, I do agree with that. Tapi mindset mengenai bahwa ya udah mulai sekarang kita emang harus merencanakan untuk yang terbaik, tapi mempersiapkan untuk yang terburuk. Karena menurut gue, ya this time is about Hormuz, selat gila itu. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin akan ada Hormuz yang lain gitu loh. Iya. Atau kayak misalnya si Donald, bukan Donald lo ya, atau akan ada Donald yang lain. Back. Dan emang we just need to bahasa ekstrimnya tuh embrace it gitu loh dengan this keadaan yang gonjang-ganjing ini. Dan kalau kita udah punya mindset ya yang kayak lo bilang kayak gitu, jadinya ya udah, dan apa gitu yang kita bisa lakukan. Contoh lo bilang tadi PHK, dan ya kita harus learn new skills, ya kan? Kita harus meet new people, dan balik lagi ke mindset tuh, do have a mindset bahwa nggak ada yang temporary gitu. Nggak ada yang permanen. Semua tuh temporary. Nggak akan yakinlah bahwa nggak akan keadaan susah terus, enggak. Dan juga dibalik this threats, challenges tuh pasti akan ada opportunities. This too shall pass. Tapi ini kalau itu bagus ya. Tapi ini real situation ya. This too shall pass. Tapi kan ada juga contoh seorang kena PHK. Tiba-tiba stop pendapatannya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum dapat pekerjaan baru lagi. Nah di bulan keempat, confidence-nya, percaya dirinya turun. Ya kan, tadi bicara mengenai upskilling, reskilling, itu aja udah mungkin orang dengan confidence-nya yang turun, agak malas juga belajar hal yang baru. Upskilling, reskilling. Percaya diri turun, suruh networking. Aduh, gimana orang nggak pede mau ketemu orang yang lagi sukses-suksesnya gitu, itu juga nggak pede gitu ketemu orang baru. Itu gimana tuh? Karena ini real situation yang gue lihat juga ya, banyak teman-teman yang counseling atau mesti banyak yang cerita gitu kan. Itu seperti apa tuh kalau udah kehilangan kepercayaan diri di saat itu terjadi gitu? Boleh sharing nggak? Iya. Saya pernah mengalami itu, gitu ya. Pernah mengalami itu ya, sampai memang saya punya self confidence tuh hilang gitu. Nah, tapi akhirnya kembali ke mindset. Nah, salah satu perubahan yang paling susah dalam hal mindset menurut keyakinan saya aja gitu adalah kenyamanan. Sebenarnya menahan kita mau merubah mindset kita ada kenyamanan. Selama ini saya nyaman kerja di PHK. Saya kerja di PHK. Saya nyaman dengan skill saya yang A. Sehingga pas kita mau ke skill B, rasa nyamannya itu nggak ada. Jadi kalau
gue yang pernah ngalamin seperti itu ya, sampai istilahnya tuh udah nggak ada bisa kemana-mana, selain melihat ke atas sih, kata-katanya. Ya gitu ya, akhirnya mesti berani meninggalkan orang bilang kan comfort zone-nya. Tapi benar-benar kenyamanan sampai yang paling hakiki gitu ya. Kenyamannya apa? Lo berani nggak sih kasih identitas baru sama diri gua gitu ya. Gua pernah loh sampai karena mungkin di episode sebelumnya pernah ngomong soal foto ya. Sampai pernah ya memang waktu di Bali ya, gue di dunia digital marketing saat COVID. Klien gue 99% adalah hospitality industry. Pas Bali tutup ya? tutup semua kan. Iya. Terus mau ngapain gitu ya. Akhirnya ya skill yang gue bisa adalah waktu itu kan foto ya, gue dalamin foto, akhirnya tuh nggak jadi apa? Ya tukang foto gue. Iya, orang mau apa namanya acara, takut orang datang, fotoin, gue jadi tukang foto. Itu kan kayak berat loh. Tadinya gue di owner of sebuah perusahaan, tuh kadang gue jadi tukang foto. Cuma itu kan cara survive ya, gue tinggalin kenyamanannya. Tapi untungnya pas gue fotoin, ternyata gue nggak tahu, ternyata dia ini ownernya. CEO yang menyamar. Yang punya ini, pas keadaan mulai balik, dia panggil gua gitu kan. Nah jadi lagi-lagi ya kenyamanan itu salah satu barrier yang mesti menurut gua, yang mesti kita berani kita lewatin supaya kayak kita mindset kita tuh jangan gua mau cari yang nyaman gitu ya. Lo mesti keluar dari benar-benar nyaman, benar-benar nggak nyaman gitu loh menurut gua. Berarti di situasi yang sangat tidak pasti, kita juga harus berani berubah dan meninggalkan sesuatu yang pasti. Iya nggak sih? Jadi kelenturan itu dibutuhkan. Agile, itu kata-kata yang gue pakai banyak sekali waktu memang pandemi datang. Gitu ya, gitu. Bahasa Indonesia apa? Agile. So the only thing that is certain is uncertainty. Uncertainty. Dan kita mesti embrace itu, bukan accept lagi ya, embrace gitu. Uncertainty ya, mengingatkan gue nih, waktu pandemi itu keluar tuh istilah itu VUCA, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. And it also happens now, VUCA ini. Jadi kan yang tadi lo bilang harus agile gitu kan. Interesting, gimana bro? Ya, so guys, I think ini emang udah saatnya ya, bahwa saatnya nggak bagus, tapi kayak dulu waktu di COVID tuh bilang ada new normal lah istilahnya. Ini juga sekarang nggak bagus ini adalah the new bagus gitu jadinya kan. Ya udah, apa namanya, terima aja, embrace it. Tapi kita emang melakukan sesuatu yang meninggalkan kenyamanan kita, gitu ya. Oke, so this is the time untuk kita seperti biasa setiap episode. Marilah kita rangkum dengan stop, start, dan continue. Kira-kira menurut Frinzi, apa yang perlu kita stop? Ya, satu adalah stop denial. Jangan pretend bahwa everything is okay. Gitu. It's not okay. Tetapi you know what? It's okay. Not okay itu it's okay. It's okay to feel not okay. Dan jangan tengkurap, jangan tiarap, jangan menyerah. Benar. Do something about this gitu. Tapi first things first adalah stop denying things dan juga stop thinking bahwa this is the end of the world. Yes, thank you. Start, yang mana? Ya, gue boleh. Kalau start, gue bilang simpel aja. Kalau kita ngelihat cup ini atau gelas ini, kita harus mulai ngelihat gelas ini setengah isi dibandingin setengah kosong. Artinya, yuk optimis aja yuk. Apapun yang terjadi situasinya, optimis dan juga lihat apa yang bisa kita kontrol sendiri gitu. Mungkin itu bro. Dan kalau boleh gue tambahin bahwa start untuk melihat half glass full dan juga start untuk melakukan yang tadi lo bilang, mengerjakan apa yang bisa kita kendalikan gitu ya. Dan itu adalah termasuk juga audit prioritas ya. Yang mana yang kita penting-penting aja nih yang kita kerjain, yang nggak penting atau setengah penting, tinggalin aja. Terakhir, Bro Donald, continue-nya apa nih? Continue untuk nonton. Oh nggak, belum itu setelah itu. Jadi mungkin continue adalah optimisnya kita harus terus bangun. Nah, menurut gue tuh optimis tuh mesti dikasih makan nih. Nah gue suka mencari makanan supaya optimis gue nggak become a blind
optimisme gitu lah. Salah satunya ya belajar dari sejarah. Kalau ngomongin perang sekarang nih ya, setelah Perang Dunia Pertama ada sesuatu baru yang keluar, revolusi industri kalau nggak salah waktu itu ya. Setelah Perang Dunia Kedua ada hal yang bagus lagi. Jadi gue lihat manusia ini canggih gitu loh. Begitu ada satu kejadian yang berat, itu kalau kita bisa membangun optimisme dan kita mau merubah mindset, justru kita bisa malah sesuatu yang besar itu yang datang. Nah ini yang gue juga memberi makan dan gue ajak teman-teman untuk melanjutkan gitu ya. Optimismenya bukan motivasi bisa, bukan gitu ya. Tapi kita coba cari ini optimisme dasarnya apa. Oh sejarah mengatakan demikian, supaya saya bisa relevan menurut gua. Caranya optimismenya ya kita mesti cari informasi yang bagus. Dan salah satu sumber informasi yang bagus, tahu nggak ada di mana? I'm waiting. Di podcast episode setelah titik 2. Benar banget. Good ya, thank you Donald. Jadi please tonton terus ya dan and please komen ya kawan-kawan ya. Komen mengenai if you have any other perspectives atau kalian juga mau sharing sehingga kita bisa terus menjadi versi diri kita yang lebih baik. Oke, guys, thank you semua ya dan take care. Bye bye.